Sobat Unila, selamat datang di podcast sosialisasi program penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung. Podcast ini merupakan kolaborasi jurusan Ilmu Komunikasi dengan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai jurusan atau program studi yang ada di lingkungan Unila. Pastinya podcast ini bisa dijadikan sebagai sarana pengetahuan bagi calon-calon mahasiswa baru supaya lebih paham mengenai jurusan yang diminati. Baik, bersama saya Dinda Widya dari Ilmu Komunikasi 2019. Senang sekali rasanya saya bisa menemani Sobat Unila pada sesi kali ini. Saat ini kita membahas mengenai Prodi D3 Administrasi Perkantoran. Sudah bersama saya dua narasumber yang keren dan cantik. Tentunya beliau adalah Kaprodi dari D3 Administrasi Perkantoran, Ibu Damayanti MAB, dan dosen D3 Administrasi Perkantoran, Ibu Hani Damayanti MSI. Nah, Sobat Unila sudah penasaran banget nih tentang apa aja yang akan dibahas yang ada di Prodi D3 Administrasi Perkantoran. Yuk langsung saja kita sapa dan ngobrol langsung. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang Mbak Dinda. Gimana Bu kabarnya? Sehat? Baik ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Ibu Hani gimana Ibu? Ya, alhamdulillah baik. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya Bu ya. Amin. Ibu boleh dong menyapa Sobat Unila semua, sekalian perkenalan langsung Ibu. Ya. Selamat siang semuanya, saya Ibu Damayanti dari D3 Administrasi Perkantoran Universitas Lampung. Iya, Ibu silakan. Ya, perkenalkan saya Hani Damayanti Aprilia MSI. Saya adalah salah satu dosen di program studi Administrasi Perkantoran. Iya, baik Bu, mungkin kita langsung ke pertanyaan pertama ini. Saya mau bertanya terkait mungkin sejarah singkat di administrasi perkantoran ini berdiri di Unila sejak kapan, kemudian sejarahnya mungkin ada sedikit yang miss di luar terkait perubahan-perubahan nama ya Bu ya. Betul. Silakan Ibu. Ya, jadi D3 Administrasi Perkantoran biasanya kita singkatnya D3AP ya. D3AP. Biasanya mahasiswa nyebutnya D3AP. Dan ini udah berdiri sejak 17 Juli 1998. Nah, itu dari SK Menteri Mendikti ya zaman dulu. Kemudian tahun 2011 itu kita sudah ada perubahan nama menjadi D3 Sekretaris. Kemudian 2019 ini itu kita ubah lagi ke Administrasi Perkantoran. Kenapa sih berubah-ubah gitu ya namanya? Waktu tahun 2011 itu diubah karena kita berdasarkan SMK gitu, karena kita vokasi kan di SMK itu jurusannya jurusan sekretari. Jadi kita ubah namanya mengikuti SMK. Begitu juga di 2019 sebenarnya kita minta berubah itu dari 2017. Tapi baru disetujui 2019. Kenapa? Karena nomenklatur dari Dikti sudah tidak ada sekretari, berubah jadi administrasi perkantoran. Kemudian walaupun banyak dari universitas lain ya yang sama nih jadinya D3 administrasi bisnis, tapi kita tetap perkantoran karena kita melihat yang tadi itu SMK-nya banyak ya jurusan enggak, kalau ini jurusan otomatisasi perkantoran. Jadi jika anak SMK mau lanjut itu lanjutnya ke kita gitu jenjangnya. Berarti gitu. Sobat Unila bisa dari SMK langsung lanjut ke jenjang D3 perkantoran ya saat ini namanya Ibu ya. Iya betul. Dari Ibu ada tambahan Bu? Cukup. Iya, mungkin Sobat Unila, jadi kalau ada pertanyaan, mungkin ada isu-isu di luar yang terkait namanya berubah-berubah bingung gitu. Nah sekarang namanya D3 perkantoran, sebelumnya sekretariat. Iya betul. Nah, kalau untuk di Prodi D3 Administrasi Perkantoran ini Bu, atau disingkat Prodi D3AP ya Bu ya, supaya lebih mudah. Itu akreditasinya saat ini bagaimana Bu? Masih B gitu ya, kita terakreditasi B dan insya Allah tahun 2024 kita mulai reakreditasi lagi. 2024 ya. Doakan supaya bisa unggul ya. Iya, semoga bisa ya Bu ya. Iya. Dari Ibu cukup? Cukup. Iya. Kemudian untuk sistem pembelajaran nih Bu, bagaimana kurikulumnya atau seperti apa kalau kita masuk ke D3 perkantoran ini Bu? Ya, mungkin Bu Hani ya. Iya. Nah, jadi kalau untuk D3 Administrasi Perkantoran ini untuk sistem pembelajarannya karena kita kan vokasi ya. Iya. Vokasi dan lebih banyak praktik, maka di kelas pun kita banyak praktik. Oh. Ya, jadi kalau kita kuliah SKS-nya 3 gitu, teorinya 1, prakteknya 2.
Teorinya 1, prakteknya 2. Ya, SKS-nya. Nah, Iya. jamnya pun beda. Kalau teori kan 50 menit selesai. Iya. Kalau teori itu lebih panjang. Oh. Satu SKS-nya praktek. 170 ya, Bu, 170 menit. 170 menit. Walaupun Jadi dari pagi sampai sore. Dan Lumayan. itu sebagian besar mata kuliah Iya. kita ya memang Hampir udah semua praktek begitu. semua. Jadi kalau 3 SKS itu yang 2-nya praktik. Kalau boleh tahu Bu, praktiknya seperti apa sih Bu yang dipelajari di jurusan administrasi perkantoran ini? Ya, jadi Contohnya. disesuaikan dengan mata Mata kuliahnya kuliahnya. ya. Misalnya mata kuliahnya kita ada kesekretarisan. Nah, itu ada dari menerima tamu, nah kemudian menerima telepon, Iya. termasuk menelpon juga. Kemudian ada mengatur pertemuan atau rapat ya, jadi meeting gitu, diatur mulai dari persiapan sampai nanti notulen itu dibagikan. Iya. Nah, kemudian ada perjalanan dinas gitu, dan penasaran kan masih banyak yang lain, nanti datang ke D3AP ya. Karena banyak banget prakteknya, Iya, ya betul. disesuaikan dengan mata kuliahnya. Lebih seru ya Bu kalau banyak praktek Iya, gitu. jadi nggak betul. bosan Nggak ya. bosan. Gitu. Biasanya mahasiswa kan kalau belajar terus bosen gitu Di kelas ya, Kalau iya, praktik betul. itu lebih menyenangkan. Iya. Lagi kegiatan sehari-hari ya Bu ya, kita lebih tahu. Nah, Sobat Unila nih, kita jadi lebih tahu bagaimana untuk berinteraksi dengan orang lain gitu. Di sini akan diajarin gitu. Terus juga mungkin tambahan ya, Gimana? tambahannya sekarang sudah digital kan, memang visi misi kita itu lebih ke digitalisasi, jadi praktek itu kita akan coba buat aplikasi. Nah, saat ini masih 2 sih aplikasi, untuk e-office sendiri sesuai dengan namanya, dan akuntansi lebih ke arah situ. Jadi mahasiswa selain diajarkan yang manual gitu ya, di kami juga tetap ada digitalnya gitu. Wah, keren nih Sobat Unila. Jadi D3 perkantoran ini sudah merambah ke ranah digital nih, perlahan ya Bu ya, bergerak untuk ke betul. digitalisasi. Kemudian untuk sarana dan prasarana fasilitas yang ada di jurusan D3 perkantoran ini bagaimana Bu? Ya, mungkin hampir sama ya sama jurusan lain. Kalau kita ada sarana dari Unila dan ada juga yang dari Prodi. Yang dari Unila seperti ada untuk sarana olahraga ya, kolam renang, terus ada perpustakaan gitu, ruang baca, ada komputer gitu ya disediakan. Dan yang dari Prodi sendiri kami punya memang ada praktikum untuk praktek arsip gitu. Kami punya lemari-lemari arsip, dan ada praktek untuk perkantoran kayak ada telepon, ada apa gitu. Ya, bagaimana terima telepon itu sudah. Dan kebetulan labnya itu kita gabung sama lab jurusan administrasi bisnis, karena kita di bawah administrasi bisnis gitu. Masih menjadi prodi dari jurusan administrasi Ya bisnis betul, Bu, ya betul. Tapi semua fasilitas insya Allah sudah lengkap ya Bu ya, untuk menunjang pembelajaran mahasiswa selama berkuliah di administrasi perkantoran ini. Iya, terus juga mungkin saya tambahkan, kami ada memang di kurikulum kami itu magang memang sudah dirancang 6 bulan. Jadi waktu semester 5 mahasiswa memang sudah mulai magang, sehingga di semester 6 hanya nulis TA, ngerjakan TA, dan memang ada uji kompetensi buat perkantoran gitu. Jadi mereka lulus sudah siap semuanya gitu. Bekalnya sudah cukup Ya, ya Bu untuk betul. memasuki pekerjaan Kerjaan dunia betul, kerja dunia ya. kerja. Ada lagi Bu? Kayaknya itu Cukup sih. ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Kalau misalnya Sobat Unila dari pemaparan Ibu tadi tertarik banget nih mau masuk ke prodi D3 Administrasi Perkantoran. Itu jalur masuknya lewat mana aja sih Bu yang tersedia nih untuk masuk ke prodi ini gitu? Sebenarnya kalau sekarang kan masih sama seperti D3 lain, kita pakai jalur vokasi gitu ya, lewat unila.ac.id. Mungkin bisa lihat di sana syaratnya apa saja sih. Untuk kalau yang tahun 2022 otomatis mahasiswanya kan mahasiswa angkatan 2020, 2021 sama 2022. Nah, di situ syaratnya bisa lihat. Kalau jalur itu .unila.ac.id. simanila.unila.ac.id. Bisa lihat di situ. Atau mungkin kalau yang belum paham bisa searching di Google juga bisa, bagaimana pendaftaran di D3AP gitu. D3 atau D3 di Unila gitu. Melalui bisa. jalur vokasi ya Bu? Iya, betul, Kalau jalur vokasi. kayak PMPAP atau yang lain? Belum, nggak ada. Kalau D3 khusus untuk jalur vokasi. Vokasi ya Iya, Bu. betul. Dari Ibu Hani ada tambahan? Ya, Cukup ya Bu ya. Atau mungkin konversi juga sebenarnya bisa kita. Misalnya ada D3 yang lain nih ya, D3AP yang lain mau pindah ke Unila itu sebenarnya bisa. Oh, dari luar Unila? Iya, pindah ke kita. Unila. Asalkan itu transkripnya lengkap, tapi kayaknya D3AP masih di sini sih. Masih cuman adanya di Unila. Belum ada di universitas lain tuh Oh iya, belum ada. belum ada Bu ya. Wah, keren banget nih. Salah satu jadi ciri khas di Unila ya, Bu Iya, ya. betul. Untuk administrasi perkantoran ini hanya ada di Unila, Sobat Unila. Iya. Bu, terkait, saya mau bertanya nih, terkait
nanti selama pembelajaran mahasiswa itu akan mempelajari apa aja, kira-kira setelah lulus skill apa aja nih yang didapat nantinya. Tadi sudah disinggung sedikit, mungkin boleh ditambahin lagi Bu? Ya mungkin Bu Hani ya bisa nambahin skillnya apa aja nih anak-anak nih. Jadi kalau untuk kita kan tadi administrasi perkantoran ya, tentu saja jelas kita nanti akan menguasai skill-skill yang ada di perkantoran. Jadi basicnya itu 3 skillnya. Jadi ada teknis, administratif, dan interpersonal. Teknis, Administratif, administratif, interpersonal. Tapi ini masih ada anaknya lagi. ya, ini masih generalnya ya. Nah, Bu, ya. masih banyak anak-anaknya. Nah, kalau yang teknis ini menulis. Nah, menulis ini ada menulis manual dan ada menulis. Digital. Nah, ya jadi kalau menulis manual kita nggak mungkin kalau di kantor itu nggak ketemu dengan alat tulis, itu nggak mungkin. Walaupun kita sudah pakai laptop, pakai tablet segala macam, nggak mungkin. Kita pasti tetap masih butuh alat tulis ya. Jadi menulis itu ya menulis manual, juga menulis dengan bantuan alat elektronik. Itu untuk yang teknisnya ya. Bahkan kalau yang mereka yang fokus di sekretaris itu kan harus menguasai menulis cepat. Ya, jadi mereka harus menulis cepat. Kalau kita kan menulis cepat keriting tuh ya. Nah, kalau mereka menulis cepat tuh pakai kode-kode tertentu. Dia Jadi stenografi cepet ya, steno itu yang namanya stenografi. Mungkin kalau sekarang sudah berkurang sih ya, karena kan sekarang sudah ada alat perekam ya. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Jadi bos ngomong cepet, kita harus bisa mengimbangi, pegang. Nah, kalau kita nulis cepet kan begitu selesai tadi apa ya bacanya ya, nah ketinggalan. Jadi memang itu dulu kelebihan kita masih sekretaris ya Bu ya dulu ya. Sekretaris memang ditekankannya di situ. Harus bisa steno. Jadi harus bisa stenografi. Nah, mungkin ini kalau ada yang ibu-ibunya atau tante-tantenya atau neneknya mungkin yang dulu pernah jadi staff atau jadi sekretaris ya Bu ya, pasti menguasai steno itu. Sekarang Nah, kita kan jarang. sering tuh kalau misalnya nulis ada yang ketinggalan tuh sering kita kasih tanda panah atau diselipkan. Nah, itu sebenarnya itu steno tuh salah satu contohnya gitu. Menulis di atasnya atau di bawahnya dikasih tanda panah, diselipkan gitu. Nah, tapi kalau sekarang karena kan sudah banyak alat ya, ada alat perekam itu kan membantu. Jadi steno sudah agak berkurang sebenarnya. Nah, kalau untuk yang administratifnya, nah ini baru banyak. Nah, skill administratif inilah yang diperoleh selama kurang lebih 3 tahun belajar di D3AP ini, baik di bangku kuliah maupun di perusahaan saat magang. Nah, ini macam-macamnya nih, misalnya kita ada komunikasi juga diajarin berarti. Nah, ya komunikasi, karena kita ada mata kuliah public speaking gitu ya, ada mata kuliah public speaking. Jadi, karena kan kalau sudah di perusahaan kan nggak cuma ngomong dengan teman kerja Bu ya, pasti ada dengan atasan. Presentasi. Kemudian gitu nanti ya. keluar lagi kita pasti ada presentasi dengan klien. Nah, jadi kita ada juga diajarin mereka komunikasi. Ya, jadi ada public speaking juga mereka diajari itu. Kemudian time management. Juga. Nah, tuh jadi itu kan biasanya udah kerja Nyusun schedule. aduh bingung nih gimana, belum untuk nyusun jadwal sendiri, belum nanti untuk Jadwal atasan. pimpinannya untuk atasan ya Bu ya. Kalau kita nggak terbiasa itu kan susah. Nah, itu didapat di mata kuliah. Jadi pas praktik tuh, jadi kita dapat teori itu memang sebentar 50 menit, sisanya kita sambil praktik tadi, mendalami tadi. Itu ada time management. Kemudian tadi yang seperti Bu Damayanti sampaikan, ada aplikasi karena memang sekarang kan serba digital ya Bu ya, serba otomatisasi yang ya. mata kuliah mengetik cepat ya Bu Hani. Iya. Itu ada aplikasi Ada yang hitung aplikasinya. berapa cepat mereka, berapa kata, apa huruf yang mereka Iya. ketik. Ada waktunya. Ada Iya, timernya. jadi nggak memang. bisa curang. Kalau misalnya kita kan kopas nih, kopas hilang. Dia kalau dikopas dia akan hilang. Jadi setiap satu kata, satu huruf nih, satu huruf yang kita tik itu ada. dia hilang di situ. Misalkan lengkap di layar itu satu paragraf gitu, satu huruf yang kita tik di situ hilang satu gitu, berkurang sampai waktunya habis gitu. Jadi memang semua kalau perkantoran sebenarnya sudah serba digital ya, otomatisasi gitu sebenarnya itu. Jadi harus bisa software itu bisa. Makanya tadi Bu Damayanti kan menyampaikan ada aplikasi ya Bu ya, itu salah satu kesalahan. Kemudian kan di marketing kan juga dapat ya Bu ya, itu digital kan ada marketing digital itu. marketing. Jadi nggak marketing yang konvensional ya lagi Bu ya, gitu itu sudah ya. digital gitu. Apalagi sekarang kekinian ya, Iya, ada zaman TikTok, sekarang. medsos Nah, gitu itu. ya. Bagaimana mengelolanya di situ. Nah, kemudian ada kerja tim. Kalau kerja tim ini kan hampir semua mata kuliah ini ada
kelompok ya, ada kerja kelompok, ada yang kelompok besar, kelompok kecil gitu. Apalagi ada mata kuliah MICE ya Bu ya. Sekarang mau jadi IO, kita ada mata kuliahnya juga. Itu kan nggak mungkin sendiri kan kalau MICE itu ya, kan harus satu tim ya, ya gitu. Jadi merancang acara ya Bu ya, mulai dari persiapan sampai terlaksana sampai evaluasi. Itu ada lengkap sebenarnya, ada semua gitu. Banyak banget ya. Itu tadi terkait teknis ya Bu? Iya, masih administratif. Oh, masih administratif. Nah, kemudian skill organisasi. Skill organisasi juga. Dapat juga. Jadi ada kepemimpinan dapat ya Bu ya. Kemudian manajemen dapat, sebenarnya dapat semua sebenarnya. Udah lengkap banget. Ada semua gitu. Bisnis juga dapat gitu. Mata kuliahnya tuh banyak gitu. Kemudian yang jelas disiplin, teliti, detail lah ya. Apalagi kan kita kerja perkantoran ya Bu ya. Nggak boleh salah kan. Nah, kerja tuh nggak boleh salah kan gitu, nggak boleh ditipek, nggak boleh dicoret gitu. Kalau salah gimana? Kalau ada salah gimana ulang kelakuannya lagi gitu. Jadi laporan kan harus benar. Jadi nah, kemudian untuk interpersonal, nah ini kita ada mata kuliahnya khusus nih Bu ya, pengembangan diri ya Bu ya. Nah, kita ada kerjasama pengembangan diri gitu. Oh iya. Ada di awal semester awal itu kita dapat pengembangan diri. Pengembangan diri ini, pengembangan diri ini ya fokus ke diri si mahasiswa, termasuk juga nanti mempersiapkan karir. Ya, pengembangan karir pertama memang termasuk sengaja. nanti kita penampilan juga di ini Bu ya, dan diatur. Kita gitu. memang sudah kerja sama juga sama swasta ya, perusahaan. Saya sempat riset juga nih Bu di Google. Sama Wardah ya, kita sama Wardah kita kerjasama, dan memang mereka tiap tahun ngasih saya beauty class buat anak, sama grooming class. Kan nggak hanya beauty tapi bagaimana mereka bersikap, cara duduk, bagaimana duduk di depan komputer biar badannya ya betul gitu. Termasuk jadi mata kuliah K3 juga ada ya Bu K3 ya, untuk juga kesehatan ada. Perkantoran. Mereka juga jadi sebenarnya lengkap banget, banget. ada semua. Ada semua di situ. Ada semua, jadi siap kerja sebenarnya gitu ya, karena ada semua di situ gitu. Iya. Mungkin Sobat Unila sudah dijelaskan nih dengan Ibu Damai dan Ibu Hani terkait apa-apa aja skill yang akan didapatkan selama belajar 3 tahun di D3 Prodi Administrasi Perkantoran ini. Nah, nanti Sobat Unila belajar dari skill mendasar yang tadi sudah dipaparkan, kemudian sampai berinteraksi, terus juga gimana cara gestur tubuh ya Bu ya, terus menulis, dan itu semua lengkap banget. Sobat Unila bisa melanjutkan mungkin ke sini setelah dari SMK tadi ya Bu ya, atau mungkin SMK dari atau SMA juga bisa ya Bu ya. Jadi SMA atau SMK Sobat Unila juga bisa melanjutkan di D3 Administrasi Perkantoran ini. Nah Bu, mau tanya lagi nih Bu, terkait prospek kerja nantinya di D3 Perkantoran ini, kehidupan alumninya seperti apa Bu? Prospek kerja mungkin banyak ya, namanya kantor kayak nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia pasti ada office-nya ya, kantor. Makanya prospek kerja sangat berprospek gitu ya. Tidak hanya swasta tapi instansi pemerintah juga ada. Bahkan ya, mungkin saya sekalian cerita, tahun 2021 Pemda kebetulan kan bukaan gitu ya, ada formasi D3 administrasi perkantoran atau D3 sekretaris, itu malah alumni kami yang masuk, karena memang cuma satu-satunya ya kebetulan di Lampung gitu. Dan kebetulan juga alumni ada juga yang jadi sekretaris di perusahaan gitu, sekretaris di BTN atau di PT Inka gitu, itu ada. Yang paling banyak sih jadi staf administrasi ya, karena memang sesuai sama ini kita sih ya betul gitu. Iya, nah jadi jangan berkecil hati karena ini namanya administrasi perkantoran atau sekretaris tadi yang masih familiar, aduh hanya perempuan yang bisa, laki-laki pun juga gitu. Karena seperti Bu Damai tadi sampaikan, di mana-mana itu ada office, termasuk untuk pekerjaan yang di tengah hutan atau di tengah laut. Ada, betul. Ya, dan mereka kalau yang di tengah hutan atau di tengah laut ini itu nggak akan mungkin cari yang perempuan. Pasti yang dicari laki-laki, karena kalau yang dicari perempuan nanti bingung, nggak bisa ke mall ya. Kalau yang perempuan nggak bisa ke mall, nggak bisa jalan-jalan. Nah, jadi jangan aduh itu hanya untuk perempuan, enggak. Jadi bisa untuk laki-laki dan juga untuk perempuan, terbuka untuk semua. Ya, jadi Sobat Unila laki-laki ataupun perempuan ini bisa banget daftar ke nantinya ke Prodi D3AP ini. Jadi nggak cuma perempuan ya. Ibu mau tanya lagi nih, apa saja prestasi-prestasi yang mungkin sudah diraih oleh dosen atau mahasiswa yang ada di Prodi D3 Administrasi Perkantoran ini?
Ya kalau mahasiswa ya kebetulan mahasiswa seperti wisudawan terbaik gitu ya, tiap tahun gitu ya kita dapat, alhamdulillah. Kemudian juga ada yang menulis karya ilmiah, ada yang di bidang olahraga gitu ya, ada juga yang Muli Mahanai, mungkin ini yang paling banyak sih sebenarnya ya dari sekretaris tahun-tahun sebelumnya gitu ya, karena mungkin kebanyakan perempuan akhirnya jadi muli gitu mereka ya, banyak kan gitu. Ada juga yang juara solo song gitu, nyanyi ya, angkatan berapa 2017 ya, 2017. Nah, gitu sih prestasinya itu. Iya Bu. Kemudian ini terkait stakeholder yang mungkin tadi udah dibahas ya Bu. Ada kerjasama dengan PT Paragon atau PT Wardah Kosmetik ya Bu ya. Saya juga sempat baca nih di Google, wah keren juga. Sebenarnya itu gimana Bu? Sebenarnya bukan hanya Paragon gitu ya. Kalau dari prodi lain kita juga ada kerjasama, misalnya komputer MIPA ya, S1 komputer, kita minta dosen-dosennya untuk ngampu mata kuliah di kita, karena kita ada mata kuliah aplikasi komputer, jadi kita minta khusus dari mereka karena mereka yang lebih ahli ya. Ya kita usahakan yang mengampu mata kuliah itu orang-orang yang ahli. Bahkan ada dosen praktisi namanya, yang dari K3 itu, K3 mata kuliah K3 kita dari JGC Indonesia, memang perusahaan multinasional. Kebetulan beliau Pak Haryo ya, Pak Haryo bersedia untuk menjadi dosen praktisi di tempat kita gitu. Dan arsip juga ada Bu Lia, kebetulan memang dari praktisi, dari bagian arsip. Kemudian ada public speaking memang Bu Maya gitu, yang ngajari memang praktisi semua yang mengajarkan. Karena kami kalau meminta atau setiap distribusi mata kuliah kita lihat dulu ini kira-kira dosennya berkompeten apa enggak. Nah kalau misalnya dari kompetensinya kami tidak punya, kami akan cari orang luar untuk ngajar gitu, supaya terpenuhi ya Bu ya, ilmu-ilmu untuk membekali mahasiswa mempersiapkan dunia kerja. Ya, termasuk ini Bu ya, dosennya juga juga, tersertifikasi kompetensi ya. gitu. Dan ada 9 orang ya tersertifikasi kompetensi di bidang perkantoran. Yang lainnya juga ada digital marketing, ada tersertifikasi juga gitu, di logistik juga tersertifikasi juga gitu. Jadi dosennya insya Allah sih siap untuk ngajar. Iya pastinya Bu ya. Mungkin terakhir nih Bu, sebelum ditutup, apa harapan dan saran dari Bapak Ibu untuk calon mahasiswa baru yang berminat masuk ke Prodi D3 Administrasi Perkantoran ini Bu? Gimana Bu Hani harapannya? Ya tentu harapannya mereka saat masuk itu kan pasti mereka juga punya harapan ya, sama kami juga punya harapan bahwa nanti saat mereka sudah masuk, apa yang mereka harapkan itu sama seperti yang mereka harapkan saat masuk. Mereka bisa belajar dengan baik, kemudian mereka juga mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti yang sudah mereka bayangkan, bisa magang di perusahaan-perusahaan yang bagus ya Bu ya, lulus tepat waktu, dan yang pasti nantinya saat mereka lulus ini tidak memegang label menganggur ya, begitu lulus bisa langsung bekerja. Sudah banyak yang meminang dari perusahaan-perusahaan karena kan sudah magang ya, sudah magang. Karena yang lalu-lalu juga Bu ya, yang magang itu mereka langsung nunggu, diambil gitu. ada yang nunggu nanti setelah lulus balik sini ya gitu. Ya, betul. Karena kan kalau mahasiswa kan nggak boleh sambil kerja ya Bu ya, jadi ditunggu mereka menyelesaikan TA, setelah selesai mereka langsung ditarik gitu. Tapi ada juga yang belum selesai juga sudah ditarik ya Bu ya gitu. Makanya berharap lulusnya sesuai dulu ya, masa studinya sesuai 3 tahun, jangan sampai lebih gitu. Dan setelah lulus pun langsung segera ditarik sama perusahaan atau dapat kerja gitu. Mungkin Ibu ada closing statement Bu untuk mahasiswa barunya? Iya, mungkin saya mengajak nih, ternyata jurusan D3AP walaupun mungkin banyak yang belum tahu, kami itu ada di sini buat kalian. Jadi saya berharap ada calon-calon mahasiswa, ayo daftar ke sini. Nah, insya Allah tidak merugikan buat kalian. Gitu. Dari Ibu ini ada tambahan? Iya, jadi untuk kalian yang sudah membayangkan akan punya karir di perusahaan-perusahaan besar, nggak salah deh kalau nanti memilih D3 Administrasi Perkantoran. Nggak salah deh untuk memilih D3 Administrasi Perkantoran. Iya Sobat Unila, luar biasa ya, kita sudah berbincang banyak sekali. Tadi yang sudah kita bahas Sobat Unila, ketika belajar di sini tentunya mendapatkan skill yang sangat mumpuni untuk di dunia kerja nanti.
mulai dari gimana menulis dan lain-lain, itu semua praktiknya di sini lengkap dan fasilitasnya juga lengkap, dosen-dosennya sudah tersertifikasi dan tentunya banyak sekali kerjasama dengan pihak-pihak luar. Jadi Sobat Unila ketika sudah lulus itu sudah langsung ditarik dengan mungkin instansi ataupun swasta di luar sana, karena jurusan ini juga hanya satu-satunya ya Bu ya di Unila dan mungkin di Lampung ya Bu ya, satu-satunya nih. Nah, Sobat Unila, berakhirnya obrolan tadi, maka berakhir juga nih podcast sesi kali ini. Terima kasih kepada Ibu Damai dan Ibu Hani sudah berkenan hadir hari ini sebagai narasumber kita. Luar biasa ya, semoga sehat selalu ya Ibu. Amin. Terima kasih, dan saya Dinda Widya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dah.